semua, jumpa lagi bersama Ibu N. Tarigan, Pak L. Guru Singa, dan Pak J. Tondak di pembelajaran daring matematika. Salam sehat, salam SD. Semangat, Fraternitas. tidak. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oke, baik untuk anak-anakku semua. Di pertemuan kita yang ke-10 ini kita akan belajar mengenai kejadian majemuk. Oke, ini merupakan kelanjutan dari materi kita untuk pertemuan yang ke-9 kemarin, yaitu mengenai statistika. Ini kejadian majemuk ini juga merupakan bagian dari statistika. Tujuan pembelajaran kita, setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa dapat yang pertama meningkatkan kerjasama antar peserta didik dalam mengamati kejadian di sekitar mengenai kejadian majemuk. Yang kedua, meningkatkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab melalui tugas yang diberikan. Yang ketiga, memahami definisi kejadian majemuk dengan sukacita. Ini merupakan tujuan dari pembelajaran kita. Oke. Masuk kita ke judul kita yang pertama, peluang kejadian majemuk. Yang pertama adalah kejadian saling lepas. Yang kedua nanti kejadian saling bebas. Yang ketiga kejadian bersyarat. Ini merupakan bagian dari peluang kejadian majemuk. Oke, yang pertama kita bahas adalah mengenai kejadian saling lepas. Oke. Dua kejadian A dan B dikatakan saling lepas jika dua kejadian tersebut tidak dapat terjadi secara bersamaan. Ini tidak dapat terjadi secara bersamaan. Sebagai contoh, misalkan kejadian A merupakan kejadian munculnya mata dadu 1. Kejadian B adalah merupakan kejadian munculnya mata dadu 5. Hal ini tidak akan mungkin bisa terjadi secara bersamaan, atau kejadian A dan B dikatakan saling lepas. Atau dapat disimpulkan bahwa irisan dua kejadian saling lepas adalah 0. Dituliskan PA iris B sama dengan 0. Ini merupakan kejadian saling lepas. Oleh sebab itu, mungkin kejadian A dan B
peluang gabungan dua kejadian A dan B, atau dapat dituliskan PA gabung B. Ini cara membaca gabung B sama dengan PA tambah PB kurang PA gabung. Ini tadi gabung, ini dia iris. PA iris B. Maka dapat juga dituliskan bentuk dari rumus gabungan atau kejadian saling lepas. PA gabung B ini sama dengan PA tambah PB. Ini merupakan kejadian saling lepas. Oke, masuk kita dulu ke dalam bentuk contoh. Sebuah dadu merah dan sebuah dadu putih. Ini ada dua dadu, satu dadu merah dan satu dadu putih. Dilantunkan serentak satu kali. Tentukanlah peluang muncul angka 3 pada dadu merah dan angka 5 pada dadu putih. Oke, pada dadu merah tadi angka 3, pada dadu putih ini angka 5. Maka NS-nya, nilai keseluruhan dari sebuah dadu merah dan sebuah dadu putih, berarti ini ada dua dadu. Berarti dua dadu nilai NS-nya sama dengan 36. Ini NS nilai keseluruhan. Oke, kejadian A tadi angka 3 pada merah, dadu merah. Dadu merah itu ada dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan angka 3. Maka 31, 32, 33, 34, 35, 36. NA-nya jumlah dari kejadian A ini ada 6. Selanjutnya kejadian B juga angka 5 dengan dadu putih 15, 25, 35 dan selanjutnya sampai 65. Nilainya juga banyaknya nilai kejadian B adalah 6. Maka A iris B ini 35. Kenapa 35? Karena di kejadian A dan B muncul 35. Itu nilainya sama. Maka nilai N-nya, nilai dari A iris B hanya 1. Maka N-nya 1 di sini. Karena A dan B tidak saling lepas, maka PA gabung B, rumusnya tadi PA tambah PB kurang PA iris B. Oke, PA tadi 6, berarti PA-nya NA per NS. NA kita dapat tadi ada 6, NS-nya ada 36. Sama dengan ini, tambah NB, NB-nya 6, NS-nya tetap 36, tetap di bawah 36. Ini irisnya tadi A iris B 1. Maka ini kita jumlahkan 6 per 36 tambah 6 per 36 kurang 1 per 36. Kita dapat hasilnya 11 per 36. Oke, masuk kita ke yang kedua dari kejadian majemuk. Kejadian saling bebas. Dua kejadian A dan B memiliki keterkaitan tetapi tidak saling mempengaruhi. Maka kejadian A dan B dikatakan saling bebas. Ini saling bebas, tidak saling mempengaruhi. Itu intinya. Oke, rumusnya kalau tadi saling lepas dia dijumlah, kalau dia di sini saling bebas, lambangnya iris. PA iris B. Rumusnya dikali PA kali PB. Contohnya, sebuah mata uang setimbang dilempar 2 kali berturut-turut. Peluang bahwa hasil pelemparan pertama muncul gambar dan pelemparan kedua muncul angka adalah NA, yaitu muncul tadi katanya di sini adalah gambar 1. Oke, uang logam dia ada 2 bentuk, angka dan gambar. Makanya di sini kita buat PA-nya 1/2. 2 ini adalah NS-nya. Ada 2 bentuknya, sisi dan gambar. Oke, yang kedua tadi angka. Berarti angka sekali. Berarti 1 per NS-nya. Berapa NS? 2. Maka kita dapat PA setengah, PB setengah. Maka PA iris B sama dengan setengah dikali setengah. Hasilnya
1/4. Ini merupakan kejadian saling bebas. Kita ambil contoh kedua. Dalam kotak 1 terdapat 4 bola merah dan 3 bola putih. Sedangkan pada kotak kedua terdapat 7 bola merah dan 2 bola hitam. Dari masing-masing kotak diambil 1 bola secara acak. Hitunglah peluang. Oke. Hitunglah peluang. Oke, masuk kita sekarang contoh yang kedua. Dalam sebuah kotak 1 terdapat 4 balon merah dan 3 balon putih. Sedangkan pada kotak kedua terdapat 7 balon merah dan 2 balon hitam. Dari masing-masing kotak diambil 1 balon secara acak. Hitunglah peluang A. Balon merah dari kotak 1 dan balon merah dari kotak kedua. Kedua-duanya ada merah. B. Balon merah dari kotak 1 dan balon hitam dari kotak 2. Untuk menjawab ini kita ambil dulu. NA yang pertama adalah 4. Karena dalam kotak pertama terdapat balon merah ada 4. Di kotak kedua balon merah ada 7. Oke. NS-nya atau keseluruhan bolanya di kotak yang pertama ini 4 dan 3. Berarti 4 tambah 3 ada 7. Oke. Kotak yang kedua 7 dengan 2 berarti ada 9 NS-nya. Maka PA NA per NS. Berarti ini kita ambil dulu. NA-nya tadi 4, NS-nya 7 berarti 4 per 7. NB-nya 7, NS-nya 9, berarti 7 per 9. Maka PA iris B sama dengan 4 per 7 kali 7 per 9. Hasilnya adalah 4 per 9. Oke, masuk kita ke bagian B. Tadi ditanya di sini adalah NA bola merah dari kotak pertama dan balon merah pada kotak pertama dan balon hitam pada kotak kedua. Maka di sini NA-nya 4 pada kotak pertama, NB 2 pada kotak kedua. Ini tetap NS-nya 7 dan 9. Maka PA 4 per 7, PB 2 per 9. Maka PA iris B sama dengan 4 per 7 dikali 2 per 9. Hasilnya adalah 8 per 63. Oke, masuk kita yang ketiga adalah kejadian bersyarat. Jika kejadian A dan B tidak saling bebas, kejadian B dipengaruhi oleh kejadian A atau kejadian B. Dengan syarat A dirumuskan, ini rumusnya. P, B atau A itu sama dengan PA iris B per PA. Atau dapat ditulis rumusnya PA iris B ini sama dengan PA kali PB per A. Contohnya, sebuah dadu dilemparkan sekali. Tentukan peluang munculnya mata dadu ganjil dengan syarat munculnya kejadian mata dadu prima lebih dahulu. Oke, kejadian S dulu. Mata dadu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka NS-nya 6. Muncul mata dadu ganjil. Ganjil hanya 2. Pertama dulu 1, 2, 1, 3 dan 5. Berarti ada 3. Ini adalah kejadian muncul terlebih dahulu bilangan prima 2, 3, 5. Maka NA-nya adalah 3. NA per NS, NA-nya tadi 3 per 6, maka dapat hasilnya 1 per 3. Oke. B,
Ini tadi ganjil. Ganjilnya 1, 3, 5. Maka NB-nya 3 juga sama ya. Maka PA NA per NS 3 per 6 setengah. Oke. Peluang munculnya mata dadu ganjil dengan syarat muncul kejadian mata dadu prima adalah PB iris A, PA iris B per PA. 1/4 dibagi setengah hasilnya setengah. 1/4 dari mana? Ini harus kita cari dulu nilai PA iris B. Tadi hasilnya PA dikali PB. Setengah dikali setengah hasilnya 1/4. 1/4 inilah kita masukkan ke sini. Maka kita dapat 1/4 dibagi setengah adalah setengah. Oke. Demikianlah untuk pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap anak-anak kami sudah mengerti dan paham apa itu kejadian majemuk dan bentuk-bentuk kejadian majemuk. Tadi ada yang pertama adalah kejadian saling lepas, yang kedua kejadian saling bebas, yang ketiga kejadian bersyarat. Dan untuk tugasnya Ibu share di classroom. Tetap semangat, jaga kesehatan. Salam SFD.